Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah, Tribunars, hari ini kita akan membahas mengenai alergi, jenis-jenisnya, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Nah, untuk membahas mengenai alergi ini, saya sudah bersama dengan Dr. Roro Rukmi Windy Perdani, dokter dari Rumah Sakit Hermina Lampung. Halo dok. Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Heeh. Mbak? Sehat juga dok. Lagi di mana ini dok? Biasa di ruang praktek. Heeh, di ruang praktek. Boleh minta waktunya sebentar ya, Dok ya? Silakan. Mhm. Nah, Dok, hari ini kita mau bahas mengenai alergi, Dok, karena ini yang paling sering lumayan sering, Dok ya, dibicarakan sama orang-orang. Karena mereka susah membedakan, Dok, itu alergi, saya ini alergi apa gitu. Akhirnya bingung mencari obatnya gitu, Dok. Terutama anak-anak ya, Dok ya. Nah, alergi itu sebenarnya apa sih, Dok? Dan jenis-jenis alergi itu apa aja, Dok? Alergi pada anak, Dok, terutama. Baik. Terima kasih Mbak Dini. Heeh. Topik yang menarik ya. Mhm. Alergi itu sebenarnya merupakan suatu respon imun ya yang tidak pada tempatnya atau berlebihan. Jadi Mhm. misalnya ada suatu zat asing masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu tidak seharusnya menimbulkan respon imun, akan tetapi pada penderita yang memiliki uh, apa namanya kerentanan tertentu, akhirnya itu Mhm. menyebabkan alergi. Nah, Mhm. kenapa? Karena memang alergi ini dipengaruhi oleh faktor genetik juga, Mhm. ya. Mhm. Selain faktor lingkungan, faktor genetik di sini artinya kerentanan tadi. Jadi individu Mhm. itu memiliki karakter ya yang menyebabkan nantinya dia akan berespon terhadap Mhm. alergen ya kita sebut ya. Alergen itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang Mhm. memicu reaksi alergi. Ya, jadi Mhm. sebenarnya apa alergi itu merupakan respon imun. Ya kan kalau selama ini kita kenal respon imun itu fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari serangan zat asing dalam hal ini penyakit ya, penyebab penyakit seperti bakteri, virus, parasit, jamur atau penyebab lainnya. Mhm. Akan tetapi pada alergi, respon imunnya ini harusnya nggak muncul harusnya ya karena Mhm. zat asing itu bukan kuman penyebab penyakit, jadi tidak harusnya dilawan seperti itu ya. Nah, tapi pada alergi muncul respon imun ya. Mhm. Zat asing yang menyebabkan alergi namanya alergen seperti itu. Mhm. Iya. Nah, jenis-jenis alergi ini ada apa aja, Dok? Banyak ya, Dok? Alergi itu kalau iya, Mhm. kalau kita bedakan berdasarkan ya Mhm. respon imunnya itu ada empat, tipe satu, 2, 3, dan 4 ya. Mhm. Yang mana keterlibatan siapa yang berperan dalam respon imun itu berbeda-beda. Sedangkan kalau misalnya kita bedakan berdasarkan alergennya ya atau benda apa yang menyebabkan alerginya, itu bisa berupa inhalan atau sesuatu yang dihirup ya, ingestion sesuatu yang tertelan dalam hal ini makanan seperti itu ya. Gitu. Atau misalnya sesuatu yang kontak dengan kulit ataupun mukosa di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya yang terhirup itu misalnya debu tungau, serbuk sari tanaman ya. Sedangkan apa namanya sesuatu yang dimakan misalnya protein yang ada di dalam makanan tertentu. Mhm. Seringnya memang protein ya, kandungan di dalam makanan itu kan ada macam-macam ya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, paling sering yang menjadi penyebab alergi itu proteinnya ya. Mungkin Mbak atau mungkin pemirsa di rumah juga sering mendengar alergi protein susu sapi misalnya ya, Mhm. alergi protein putih telur atau kuning telur, alergi Mhm. protein yang ada dalam ikan. Itu Mhm. semua adalah alergen yang berasal dari sesuatu yang kita makan. Seperti Mhm. itu, Mbak. Iya, tapi Dok, kalau ngomongin soal alergi sesuatu yang kita makan, itu kan kita kan kadang kan nggak tahu ya Dok ya, ini
kita nih alergi makanan apa gitu loh, Dok. Itu cara cari taunya gimana, Dok? Iya. Jadi, cara yang sederhana dulu sebelum kita Mhm, melakukan pemeriksaan penunjang yang mhm, tentunya rumit, ya kompleks seperti itu adalah penghindaran sementara. mhm, Kalau kita mencurigai habis makan telur, misalnya kita mencurigai ini sebagai penyebabnya ya, karena habis makan telur muncul misalnya merah-merah di sekitar mulut misalnya, atau gatal, mhm, atau merah-merah di kulit yang kita sebut dengan istilah urtikaria seperti itu. mhm, Nah, kita kan artinya mencurigai ini jangan-jangan penyebabnya adalah protein di dalam telur. mhm, Artinya, kita coba dulu untuk memastikan kecurigaan kita, kita coba dulu menghindari makan telur, ya. mhm, Jika memang ada perbaikan setelah penghindaran, kemungkinan besar memang itu adalah penyebabnya, ya. mhm, Karena mm, sesuatu alergi itu akan muncul jika ada paparan atau mhm, exposure. Artinya jika paparan itu dihindari, harusnya alerginya tidak muncul seperti itu. Jadi mhm, kita coba berapa lama? Ya sekitar 2 sampai 4 minggu kita coba penghindaran. Nah, setelah perbaikan tidak muncul respon alergi lagi, kan respon alergi itu manifestasinya bisa tadi ya misalnya selama ini saya contohkan di kulit, muncul merah-merah ya misalnya di sekitar mulut ataupun di bagian yang lain apa di lengan gitu ya. Setelah setelah 2 minggu kita hindarkan dan mengalami perbaikan, artinya tidak ada manifestasi alergi lagi, lalu kita challenge ya, challenge itu artinya kita coba lagi gitu ya. Nah kalau misalnya muncul lagi, ya berarti ini memang kemungkinan besar adalah sebagai alergennya. Akan tetapi hati-hati ya, eh, penghindaran dan challenge ya atau coba lagi ini jangan dicobakan jika manifestasinya berat. Manifestasi alergi itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau berat itu bisa mengancam nyawa, misalnya anafilaksis, bisa shock. Ya, tidak disarankan ya ini dicoba dicoba kalau misalnya sudah jelas-jelas manifestasinya shock anafilaktik ya. Dan juga seandainya pun ringan ataupun sedang, sebaiknya ya mencoba laginya pun di bawah pengawasan dokter untuk antisipasi menghindari respon yang berat atau manifestasi yang berat. Karena awalnya manifestasi ringan bisa saja respon kedua, ketiga dan seterusnya itu menjadi berat itu bisa. Atau yang tadinya belum muncul manifestasi alergi ya, misalnya pertama kali makan udang nggak apa-apa, terus makan udang ketiga, keempat muncul. Uh, Sebenarnya nggak apa-apa itu karena belum muncul manifestasi, tapi respon imunnya di dalam tubuh kita sebenarnya sudah ada. Artinya ketika kita menerima lagi protein yang sama, dalam hal ini misalnya protein udang, akhirnya muncul lagi respon alergi. Nah, ketika sudah banyak responnya itu sudah memuncak, barulah muncul atau barulah uh, bermanifestasi. Jadi kalau kita mau coba lagi hati-hati karena yang tadinya ringan bisa aja nanti jadi berat seperti itu ya. gitu ya? Iya, kalau misalnya derajatnya itu ringan ya, Mhm, kita masih bisa challenge uh, kalau misalnya cuma merah-merah ya. Ya, itu namanya challenge atau sensitisasi. Artinya mhm, sensitisasi itu membuat sebenarnya bahasa mudahnya membuat kita ini kebal, ya, mhm, tidak alergi lagi. Bisa, ya. heeh, Dan secara teori juga misalnya ya, alergi terhadap protein susu sapi misalnya. Itu mhm, prosentase seseorang untuk yang alergi itu akan semakin berkurang persentase alerginya seiring dengan pertambahan usia. Nah, jadi mhm, ada beberapa yang bisa berkurang bahkan hilang sama sekali. Tapi ada juga yang mhm, menetap. Nah, jika pun menetap, jika manifestasinya ringan, ya kita bisa sensitisasi. Artinya usaha membuat kebal, gitu mhm, ya. Bukan hilang sebenarnya, seperti itu. mhm, Artinya iya, boleh, tidak menutup kemungkinan kita bisa makan lagi benda yang uh, menjadi alergen tersebut. heeh, iya. Tapi kalau udah berat udah nggak bisa lagi, Dok, ya?
sebaiknya jangan, apalagi berat di sini misalnya syok anafilaktik ya, Heeh. karena sangat berbahaya sekali, bisa menimbulkan kematian ya. Iya. Nah, kalau yang alergi yang ringan, Dok, itu kita bisa ngatasinnya bisa pakai obat di pasaran, di apotik, atau kita harus ke dokter juga. Iya, sebaiknya tetap mengkonsultasikan ke dokter karena Heeh. pertama ya tentu kita tidak bisa menentukan sendiri apa penyebabnya. Jadi Heeh. penghindaran dan challenge-nya itu di bawah pengawasan dokter. Karena Heeh. khawatirnya kalau sendiri nanti jadinya semua makanan dihindari. Apalagi Heeh. kalau misalnya usia-usia anak nih, kan kasihan kalau misalnya seorang anak harus tidak makan semuanya. Heeh. Sementara itu adalah masa-masa pertumbuhan yang butuh ya zat gizi yang lengkap ya. Heeh. Dan jikapun memang meminum obat, obat itu adalah atas resep dokter ya. Memang atas dasar respon alergi tersebut ada obat-obat yang bisa untuk mengurangi gejala atau respon imun yang nanti mengurangi gejala alerginya ya, Heeh. seperti antihistamin. Histamin itu zat di dalam tubuh kita ya yang mampu merangsang gitu ya manifestasi alergi seperti itu. Heeh. Nah, kalau dokter sudah menemukan kasus alergi yang berat, Dok, itu langkah dokter gimana? Iya, jadi memang kalau alergi berat itu memang kita harus menyediakan obat-obat emergensi ya. Itu Heeh. kita untuk alergi yang berat harus dirujuk ke betul-betul ke rumah sakit yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. Kita Heeh. berikan obat-obatan seperti misalnya adrenalin ya untuk mengatasi syoknya Heeh. seperti itu ya. Kita berikan tata laksana cairan ya, resusitasi Heeh. cairan seperti itu dan kita lakukan pemantauan ketat untuk apa namanya berkurang atau tidaknya uh, kondisi kegawatannya teratasi atau tidaknya kondisi kegawatannya dan jangan lupa juga misalnya kita kasih oksigen seperti itu ya. Jadi memang Heeh. kalau untuk kasus yang berat ya memang harus kita rujuk seperti itu. Heeh. Iya. Nah, tadi kan kita ngomongin alergi untuk yang dimakan, Dok, ya. Nah, kalau untuk Ya, alergi yang dihirup itu dia gejalanya seperti apa itu, Dok? Alergi yang terhirup tadi. iya. Jadi Heeh. makanan pun sebenarnya gini ya, manifestasi alergi itu bisa ya kita lihat misalnya contoh saja nih di Heeh. saluran cerna misalnya ya konstipasi atau kesulitan buang air besar Heeh. eh, atau sebaliknya diare ya gitu, Heeh. muntah ya, BAB disertai darah ya, Heeh. diare disertai darah. Terus di kulit misalnya merah-merah atau eritema misalnya ya. Terus di saluran nafas misalnya eh, apa rinitis itu pilek ya tapi Heeh. bukan karena infeksi terus Heeh. batuk ya gitu Heeh. asma itu manifestasinya alergi. Nah jadi Heeh. sebenarnya apakah itu ya Heeh. sumbernya makanan atau yang Heeh. ditelan apakah itu inhalan atau yang dihirup ya Heeh. manifestasinya sebenarnya bisa-bisa aja di Heeh. ketiga itu misalnya saluran cerna, nafas, kulit, akan tetapi secara logikanya kalau Heeh. misalnya kita terpapar oleh alergen yang sifatnya inhalan, maka yang paling duluan kena adalah saluran nafas. Namanya juga dihirup ya. Jadi melalui saluran nafas. Kemungkinan Heeh. paling banyak gejalanya itu di saluran nafas ya. Heeh. Seperti misalnya rinitis, batuk, hipersekresi. Hipersekresi itu muncul banyak lendir dalam saluran nafas sehingga nafasnya berbunyi kruk 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 seperti itu ya. Heeh. Atau sesak begitu. Jadi kemungkinan besar kalau inhalan manifestasinya bisa seperti kepada saluran pernapasan. Mhm. Nah, tapi Dok, apa sih Dok yang bisa bedainnya gimana Dok? Ini kita rinit apa maksudnya pilek karena alergi atau pilek karena cuaca itu bedainnya kan nggak bisa tuh Dok, susah itu ya. Uh, ya gini, Heeh. maksudnya cuaca itu maksudnya gini, kan suasana atau kondisi yang dingin gitu ya, itu juga Heeh. bisa memicu ya. Nah itu atau mungkin membedakannya maksudnya dengan infeksi ya, seperti Heeh. itu. Nah, jadi infeksi dengan alergi itu contohnya gini, kalau infeksi kan biasanya ya, Mhm. biasanya disertai dengan demam. Jadi kita bisa tanya ya kalau ada anak pilek,
ada demam nggak misalnya ya, Mhm. gitu. Terus kecenderungan kejadiannya ya, biasanya Mhm. kan karena memang, suhu yang dingin ya, bisa misalnya pilek, kejadiannya seringnya di pagi hari ya. Mhm. Nah, dia akan hilang tuh di siang hari. Ya, kalau misalnya malamnya dingin lagi bisa muncul, misalnya gitu ya. Nah, kita tanya, kalau dia memang di waktu-waktu tertentu saja, seperti pagi hari atau malam hari gitu ya, itu memang lebih cenderung kepada itu alergi. Mhm. Atau misalnya kita tanya lagi, kalau misalnya pilek itu disertai keluarnya cairan dari hidung, warnanya apa misalnya. Kalau misalnya alergi itu kan biasanya eh, jernih ya dan encer begitu ya. Tapi kalau infeksi lebih kepada kental dan eh, berwarna kekuningan ya warnanya atau bahkan bisa berbau seperti itu. Nah, jadi itu salah satu yang bisa sih kita jadikan clue seperti itu ya, eee, Mhm. untuk membedakan infeksi atau alergi. Nah, jadi kalau Mhm. misalnya, jawabannya, "Ada demam tidak?" "Tidak," misalnya. "Kejadiannya sepanjang hari?" "Tidak." "Tidak," ya hanya waktu tertentu saja misalnya. Mhm. Terus, warnanya, kental dan berwarna kekuningan atau berbau tidak? Tidak. Ya, kalau jawabannya tidak semua memang kemungkinannya alergi, ya, seperti itu. Dan Mhm. sebaliknya, kalau misalnya ada demam, ada kental kekuningan, bahkan kadang berbau, atau misalnya munculnya di sepanjang hari, ya kemungkinannya lebih kepada infeksi. Gitu. Mhm. Nah, kalau alergi ini, Dok, untuk yang saluran nafas ini dia ada yang ringan, sedang, berat juga nggak, Dok? Iya, ada. Mhm. Jadi kalau misalnya yang ringan ya rinitis alergi ya termasuk gejalanya ringan ya, kecuali memang sampai yang banyak ya dan juga Mhm. biasanya itu disertai gatal gitu ya. Jadi menggosok-gosok hidung jadi perih gitu ya, matanya Mhm. juga gitu ya berair ya. Mhm. Nah, Mhm. kalau yang berat itu misalnya bisa sampai sesak karena Mhm. adanya penyempitan saluran pernafasan misalnya. Nah, Mhm. tadi saya udah sebutin bahwa salah satu ya manifestasi alergi saluran nafas misalnya asma. Nah, asma kan Mhm. bisa tuh derajatnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Nah, Mhm. jadi bisa sangat mungkin berat di saluran nafas ya. Karena penyempitan, kenapa saluran nafas yang menyempit? Mhm. Macet. Halo, Dok? Ya, Tribuners, sepertinya sambungannya ke Dokter Roro terputus karena sinyal. Kita sedang coba sambungkan lagi. Halo, Dok? Iya, sinyal ya, Dok, ya? Halo, mungkin Heeh. ini apa jaringannya ya. Hujan, Dok. Kenapa saluran nafas kenapa tadi terjadi sesak? Karena saluran nafasnya menyempit. Kenapa menyempit? Karena banyaknya produksi ya eh, dari saluran nafas, bagian mukosanya. Mukosa itu dinding dalam saluran nafas. Itu kan ada sel-selnya yang memproduksi lendir. Nah, Mhm. jadi semakin tebal tuh. Ibaratnya kita nih kalau misalnya kita selang air ya, kalau misalnya dinding dalamnya menebal kan otomatis salurannya mengecil. Nah, Mhm. yang keduanya kenapa? Karena memang terjadi apa namanya konstriksi atau penyempitan dari saluran Mhm. nafas itu sendiri. Jadi double, double, Mhm. double, double proses yang terjadi pada asma, sehingga Mhm. terjadilah apa penyempitan saluran nafas sehingga udara tuh bisa masuk tapi nggak bisa keluar, ya. Mhm. Akhirnya numpuk tuh di dalam yang udah ditukar dengan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh kita di paru tapi nggak bisa dikeluarin karena jalan keluarnya sempit. Nah, Mhm. nah itu kalau misalnya serangan berat ya sampai harus masuk PICU ya, Pediatric Mhm. Intensive Care Unit seperti itu. Mhm. Iya. Nah, asma ini ya, Dok, yang kayaknya nggak susah sembuhnya, Dok, ya kayaknya ya. Ada terus kayaknya ya, ya kan? Ya itu tadi. Jadi alergi itu kan pada dasarnya Heeh. ada exposure ya, Heeh. sepanjang dia itu ada paparan terus-menerus, ya dia akan ada. Walaupun betul Mbak, tadi kan bisa ya menghilang kalau misalnya makanan gitu ya, Mhm. kemungkinannya bisa hilang. Tapi kalau asma ini memang seiring bertambahnya usia itu berdasarkan data-data gitu ya, penelitian atau referensi itu ya tidak berkurang gitu ya.
seiring bertambahnya usia. Berbeda misalnya dengan alergi terhadap protein susu sapi yang sifat alerginya itu berkurang jika usianya bertambah gitu ya. Mhm. Betul. Iya. Nah, dokter ini kalau untuk yang, untuk yang dia alergi yang di saluran nafas ini dokter kasih pengobatannya gimana, Dok? Ya, kalau misalnya itu tergantung simptom atau gejala. Jadi kalau Mhm. misalnya dalam hal ini kita kasih contoh, misalnya rinitis, ya alergi, ya kita bisa kasih obat-obatan antihistamin, ya seperti Mhm. itu. Terus kalau misalnya apa namanya asma, ya karena terjadi penyempitan bronkus, bronkus itu adalah saluran nafas ya, yang bagian bawah gitu. Kita kasih bronkodilator atau pelebar pelebar dari Mhm. saluran nafas si bronkus itu, seperti itu ya. Mhm. Dan kita juga bisa kasih antiinflamasi ya. Nah, jangan lupa jika memang terjadi penurunan kadar oksigen ya, dalam hal ini kita bisa pantau dengan alat namanya oximetri ya. Kan normalnya 96 sampai 100 misalnya, jika sudah di bawah itu ya, kita bisa kasih oksigen. Itu juga terapi, oksigen juga terapi ya. Mhm. Nah, karena saluran nafas, jadi memang eh, obat yang kita masukkan itu lebih efektif jika obatnya itu sifatnya itu topikal. Topikal itu bukan yang diminum gitu ya. Jadi sesuatu yang langsung kena ke saluran nafas. Nah, itu kita bisa pakai alat yang selama ini kita kenal dengan nebulisasi ya. Nah, Mhm. kita bisa kasih bronkodilator tadi ya, obat yang untuk melebarkan saluran nafas tadi dengan cara dihirup. Ya, mungkin Mhm. kalau orang awam sering dengarnya di nebu seperti itu ya. Nah, itu Mhm. merupakan salah satu obat juga yang uh, cara memberikannya itu dihirup seperti itu ya. Mhm. Harapannya langsung kerja di saluran nafas gitu. Mhm. Jadi lebih cepat harapannya efeknya seperti itu. Heeh, iya. Oh ya, Dok, dokter kan tadi kan sempat ngomong ada di saluran cerna. Itu dari makanan ya, Dok ya? Saluran cerna bisa dari makanan ya, Heeh. seringnya misalnya protein, alergi terhadap protein susu sapi misalnya ya. Heeh. Terus anaknya jadi diare, diarenya disertai darah misalnya. Lalu kalau diare itu artinya penyerapan zat-zat makanan menjadi terganggu tentunya karena belum sempat Mhm. diserap udah keluar lagi. Akhirnya anaknya beratnya tidak naik. Kalau berlangsung terus-menerus ya tidak diobati ya, Mhm. eh, maka akhirnya menjadi gizi buruk seperti itu ya. Jadi Mhm. hati-hati kalau misalnya alergi terhadap protein susu sapi, berarti kita tidak boleh kasih susu sapi Mhm. yang proteinnya masih utuh gitu. Kita kasih susu sapi yang proteinnya udah dipecah-pecah ya. Mhm. Apakah itu pecah-pecah yang ibaratnya sudah digunting-gunting banyak ataukah betul-betul sudah sampai ke bagian kecil dari protein yang namanya asam amino. Ya, itu untuk di atas 6 bulan. Untuk di bawah 6 bulan tetap utamakan kita kembalikan ke ASI. Ya, tapi kalau karena suatu sebab memang tidak ada atau tidak bisa mengkonsumsi ASI, misalnya secara medis memang demikian, ya kita pilihannya adalah susu tadi yang sudah dipecah-pecah. Namanya susu yang sudah terhidrolisa atau Mhm. susu asam amino. Ya. Mhm. Iya, atau susu kedelai ya, Dok ya? Lebih aman ya. Susu kedelai ya pilihan setelah misalnya tidak bisa susu terhidrolisa sempurna atau tidak bisa susu asam amino ya, ya boleh itu pilihan terakhir ya gitu. Mhm. Mhm. Iya. Tadi kalau saya nggak salah dengar dokter juga sempat ngomong ada, alergi yang kulit juga nggak, Dok ya? Benar itu ya? Manifestasi di kulit Oh, benar manifestasi di bisa. kulit ya. Mhm. Iya. Nah, ini Dok, terakhir ini Dok. Gimana caranya supaya kita tidak mudah terkena alergi? Ada caranya nggak? Iya, iya. Jadi Heeh. tadi kalau kita kembali lagi bahwa faktor apa yang berperan ya Mhm. kita bedakan menjadi tiga kan. Faktor dalam individunya tersebut atau orang tersebut, maksud
Contohnya adalah faktor genetik misalnya ya. Artinya memang udah ada sifat yang diturunkan ya. Itu Mhm. rasanya sulit ya kita hindari karena itu udah genetik ya gitu. Nah, tapi faktor dari luar misalnya lingkungan misalnya apa? Mhm. Paparan misalnya makanan pendamping ASI terlalu dini ya, paparan susu formula yang di bawah usia 6 bulan misalnya. Terus pemakaian antibiotik yang tidak rasional ya. Mhm. Kenapa? Karena akan mengganggu ya kuman-kuman baik di saluran cerna yang berfungsi untuk mengurangi resiko alergi ya. Mhm. Terus resiko apalagi ya, banyak lagi resiko yang lain ya, seperti prematuritas ya. Jadi bayi yang usianya lahir kurang dari 37 minggu usia kehamilannya. Mhm. Nah, semua itu bisa memicu alergi. Jadi, Mhm. upaya apa yang kita lakukan? Berarti menghindari hal-hal yang dapat memicu ya apa namanya alergi tersebut dengan cara tidak memberikan makanan pendamping ASI terlalu dini, tidak menggunakan antibiotik yang tidak rasional. Jadi kita tuh kalau minum antibiotik betul-betul harus ada indikasi medis yang tepat misalnya. Mhm. Terus misalnya lagi eh, tidak dipaparkan kepada susu formula yang terlalu dini, misal di bawah usia 6 bulan ya. Jadi usahakan ASI eksklusif seperti itu ya. Nah, satu lagi faktor agentnya adalah alergennya ya. Kita tentunya uh, jika sudah tahu bahwa kemungkinan ya itu adalah penyebab alerginya, maka kita hindari paparan dari alergen tersebut ya. Seperti Mhm. itu. Iya. Oke, Dok, terima kasih ya, Dok, ya, atas waktunya, Dok, ya. Sama-sama. Iya, jangan bosan, Dok, ya. Insya Allah tidak. Terima kasih saya Heeh. juga sudah diundang. Iya. Oke, Dokter, terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih. Mhm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Roro. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.